Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriani Yunus dari program studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses keputusan inovasi, menerima atau menolak inovasi oleh perseorangan atau organisasi. Nah, inovasi sering dikaitkan dengan perubahan, tetapi tidak setiap perubahan dapat dikategorikan sebagai inovasi. Nah, menurut Rogers, inovasi adalah suatu gagasan, praktik, atau objek benda yang dipandang baru oleh seseorang atau kelompok adopter lain. Nah, Rogers menjelaskan bahwa ada 4 teori utama yang berhubungan dengan difusi inovasi, yaitu teori proses keputusan inovasi, teori inovasi individu, teori tingkat adopsi, dan teori atribut yang dirasakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pengambilan keputusan inovasi dalam sebuah organisasi. Nah, proses pengambilan keputusan inovasi dalam sebuah organisasi yaitu di mana yang dilalui atau dialami individu unit pengambilan keputusan yang lain. Mulai dari pertama, tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, kemudian penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, kemudian implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Nah, proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Nah, menurut Rogers, proses keputusan inovasi itu terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pertama ada tahap pengetahuan, tahap bujukan, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang tahap pertama, yaitu tahap pengetahuan. Nah, tahap pengetahuan ini bisa juga dikatakan sebagai knowledge. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Nah, pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami, tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. Seseorang menyadari atau membuka diri terhadap suatu inovasi tertentu dilakukan secara aktif, bukan secara pasif. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap bujukan atau persuasion. Nah, di mana pada tahap persuasi ini di mana proses keputusan inovasi seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Nah, jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama bidang afektif dan perasaan. Seseorang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum ia tahu lebih dulu tentang inovasi tersebut. Kemudian tahap yang ketiga, tahap keputusan. Nah, di sini tahap keputusan di mana proses inovasi terjadi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima atau menolak inovasi. Nah, menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak menerapkan inovasi. Nah, sering terjadi seseorang akan menerima inovasi setelah ia mencoba lebih dahulu, bahkan jika mungkin mencoba sebagian kecil lebih dulu, baru kemudian dilanjutkan secara keseluruhan jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap implementasi.
Nah, tahap implementasi di sini dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Nah, pada umumnya penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Kemudian tahap selanjutnya itu tahap konfirmasi. Nah, dalam tahap konfirmasi ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi pemula. Nah, tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadinya keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari proses dengan memahami proses difusi inovasi dalam organisasi dan akan mudah untuk memahami proses difusi pendidikan karena pada dasarnya pelaksanaan pendidikan beserta komponen-komponennya adalah suatu organisasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Apabila difusi terjadi secara spontan, diseminasi terjadi setelah dan perencanaan dalam pengertian ini dapat juga direncanakan terjadinya inovasi, terjadinya difusi. Nah, proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami individu unit pengambilan keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, kemudian menetapkan keputusan menerima atau menolak inovasi, kemudian implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.